selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 10 saham sektor finance bank-bank besar. Pertama BBNI, kedua BMRI, ketiga BBRI, keempat BBCA, kelima BBTN, keenam BDMN, ketujuh ARTO, ke-8 BTPS, ke-9 NSP, dan terakhir BNGA. Langsung saja ke indeks. Hari ini ditutup menguat 0,38% ke harga 7.227 dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 8,9 triliun. Sepi ya. Langsung saja ke teknikalnya. IHSG beneran mantul. Jadi kemana nih arah IHSG kalau kondisi seperti ini? Harusnya ya kalau besok nggak koreksi ya, coba lihat dulu bagaimana perkembangan untuk Eropa. Dibuka terkoreksi FTSE-nya, Frankfurt-nya menguat ya. Tapi kondisi seperti ini sama. Penggambarannya IHSG konsolidasi di atas. Sebelum mungkin nanti di bulan Februari atau Maret yang ada koreksi dalam. Nah itu mungkin ya. Kita lihat aja. Yang penting kuncinya IHSG ini jangan jebol 7.200 ya. Kemarin sempat jebol ya. Tapi tutup masih di area support ya. 7.190-an lah. Jadi kalau besok dia merah lagi ya mungkin bulan ini koreksinya. Bisa jadi bulan ini mulai koreksi ya. Dalam koreksinya tuh bisa ke 6.900 sampai 7.000 itulah ya. Pokoknya ya ada potensi dia tuh mengarah ke mungkin EMA 200-nya nanti. Ya kalau nggak bulan ini ya, kalau bulan ini koreksi lanjutan tiba-tiba besok jebol lagi 7.200 ya bisa bulan ini atau sampai awal Februari nanti dia ke area 7.000 itu atau ke dekat EMA 200-nya. Pokoknya di area ini lagi ya 7.020 ini. Ini lanjutan swing low-nya. Karena dia juga sudah naik tinggi kan 2 bulan. Ya wajar kalau dia membalasnya dengan membentuk swing low. Tapi mestinya sih nggak jebol 7.000 ya. Kan itu adalah resisten kuat. Jadi seperti itu aja untuk IHSG. Hari ini rebound ya, semoga aja besok lanjut. Dan kalaupun besok lanjut rebound berarti dia akan menguji area resisten untuk all time high. Kita lihat aja. Semoga bisa. Tapi ya mungkin kepentok di 7.350-an itu untuk IHSG. Langsung saja ke saham pertama. Ada BBNI yang ditutup di harga 5.600. Terkoreksi 0,88%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBNI kondisi seperti ini masih sideways di atas. Nah ini dia dalam pembentukan base symmetrical triangle ataupun pola pattern break, terus dia rebound lagi. Agak rawan menurut saya. Apalagi kalau IHSG-nya tiba-tiba jebol 7.200 besok atau lusa bisa melorot juga nih. BBNI harga sekarang kurang ideal kalau Bapak Ibu mau beli ya. Agak rawan. Memang ada potensi naik ya. Kalau mau trading cepet ya bisa aja. Misalnya jebol 5.500 jual. Ya nggak perlu nunggu sampai 5.400. Tapi kalau mau pakai sistem average down juga nggak masalah. Harusnya sih nggak jauh lah Bapak Ibu. Average down paling ya 10% lah maksimal dia koreksinya di mungkin ya bulan ini atau bulan depan ya. Pokoknya 3 bulan inilah, Januari, Februari atau Maret tuh ada dia nge-swing bawah dulu sekitar mungkin 10% ke 5.000-an itu. Atau ya maksimal 4.800 EMA 200-nya lah. Dia koreksi nantinya habis itu rebound lagi. Nah itu kesempatan beli ya. Harga sekarang kan harga pucuk, rawan mereka profit taking. Jadi seperti itu aja untuk BBNI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMRI yang ditutup di harga 6.425 menguat 0,78%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BMRI kondisi seperti ini sama. Apakah ini mampu naik atau enggak? Apakah dia bisa all time high atau enggak? Ya agak rawan. Enggak ideal kalau maksa masuk sekarang. Ya momentumnya tuh pas breakout 6.000 ini atau 6.100 atau di area ini. Di Burnet Trader sih udah beli dari bawah dari 5.800-an. Sekarang sudah ya siap-siap TP kalau misalnya dia koreksi yang cukup dalam itu ya. Kalau saya ditanya sudah jual nggak? Saya belum jual. Saya jual tuh kalau dia jebol 5.400 tutup di bawah itu mungkin saya pertimbangkan TP dulu yang harga bawah gitu ya. Untuk BMRI karena saya tuh targetnya swing pendek aja ya. Ya kalau sudah dapat target saya sesuai ya saya TP. Kalau memang dia nggak kuat naik lagi untuk BMRI. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBRI yang ditutup di harga 5.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BBRI sama ya. Untuk naik tinggi kayaknya agak susah ya. Sudah mulai ancang-ancang sepertinya sideways untuk dia nge-swing bawah. Pokoknya nggak ideal kalau Bapak Ibu mau beli harga sekarang untuk mencari profit jangka pendek. Ya, nggak ideal. Kecuali Bapak Ibu mau simpan mungkin 3 bulan ke depan. Ya bisa strateginya average down gitu. Bisa gimana cara average down-nya Bapak Ibu tonton aja video komunitas Burnet Trader di YouTube. Pilih gabung, pilih Pro Trader. Situ ada caranya. Jadi seperti itu aja untuk BBRI kondisi sekarang ya. Yang harga bawah itu masih hot aja selama nggak jebol 5.600. Kalau dia jebol 5.600
ya mungkin bisa nge-swing bawah. Tapi kalau Bapak Ibu yang punya dari 5.450, 5.500 ya mending TP dulu kan. 1% atau 1,5% sisakan segitu aja daripada balik BP. Kecuali Bapak Ibu untuk midterm 3 bulan kayak gitu ya. Ya gitu lah. Pokoknya 5.600 tuh kalau dia low-nya membentuk low baru mending TP dulu ya. Yang punya harga di area 5.450 sampai 5.500 itu. Kalau harga bawah menyesuaikan aja ya. Apakah mau TP kalau jebol 5.500 silahkan. Ya, karena ini level psikologis yang mungkin ada pantulannya di 5.500. Bisa jadi nanti seperti ini. Tapi kan itu belum pasti. Jadi Bapak Ibu yang punya di 5.500 kalau dia jebol 5.600 TP dulu, nanti buyback lagi aja di bawah. Gitu yo skenarionya ya. Bisa atau atur masing-masing lah. Ya, seperti untuk BBRI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBCA yang ditutup di harga 9.550, terkoreksi 0,77%. Langsung saja ke teknikalnya. BBCA juga hari ini dia kembali all time high ya. Nah, ini yang dulu ya, udah lumayan kan 9%. Di kondisi sekarang udah nggak ideal kalau Bapak Ibu maksa nih. Perkiraan saya dia jebol koreksi ke sini tapi enggak ya, ke 9.100. Ya ini bisa dalam nih koreksinya. Mungkin nggak sih dia bisa mantul dari 9.400, mungkin aja dia sideways di atas ini. Beresiko ya, karena potensi upsetnya nggak jauh. Kalaupun rebound tinggi itu paling 2%, 2,5% itu kalau turunnya bisa dalam tuh, bisa ke 9.000 lagi. Untuk BBCA ya kurang ideal. Mending kalau Bapak Ibu yang punya dari bawah tuh TP aja kalau misalnya dia jebol 9.450, TP dulu aja. Tapi kalau Bapak Ibu untuk jangka menengah ya silakan strategi masing-masing ya. Karena ada pasti dia membentuk swing low-nya yang cukup dalam. Kita nggak tahu kapan. Kita lihat aja ya. Seperti itu. Karena ini harga pucuk nggak ideal kalau Bapak Ibu maksa masuk harga sekarang. Karena bisa turun. Potensi besar turunnya itu lebih besar. Kecuali Bapak Ibu pakai average down. Bisa aja harga berapapun bisa BBCA ini beli. Ya, jadi seperti itu aja untuk BBCA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BBTN yang ditutup di harga 1.335 menguat 0,37%. Langsung saja ke teknikalnya. Bagus BBTN, cuman takutnya sih sideways lagi ya. Pokoknya untuk BBTN sih, apakah ini indikasi sudah double bottom? Indikasi double bottomnya serius naik. Bisa jadi ya, kalau ISG masih aman aja, mudah-mudahan 1.400 arahnya 1-2 minggu ke depan. Untuk BBTN ke situ dulu mungkin baru ada koreksinya. Tapi kalau ditanya boleh beli harga sekarang ya Bapak Ibu hitung aja risk rewardnya, atau pakai average down aja kalau mau beli harga sekarang ya. Sabar tunggu aja. Kalau misalnya dia skenario-nya jebol lagi false break, tiba-tiba jebol 1280-nya ya ke bawah ya, average down aja di area bawah ini 1.200. Trennya bagus untuk BBTN ya. Kalaupun ada koreksi dalam misalnya nggak jadi naik false break ya, nggak jebol 1.200-nya untuk tahun ini. Koreksinya nggak dalam menurut saya lah ya. Paling 10% aja koreksinya. Ke ya sekitaran 1.200 saja dia koreksi. Nggak dalam BBTN. Malah kesempatan Bapak Ibu yang punya dari bawah TP nanti beli lagi gitu. Untuk BBTN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BDMN yang ditutup di harga 2.900, terkoreksi 0,68%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BDMN berhasil dia menembus 2.850. Kemana arahnya? 3.000. Ada peluang dia nge-swing atas dulu. Apakah tembus 3.000 kita lihat aja ya. Tapi melihat ISG dulu juga ya. Kalau ISG nih benar-benar rebound bertahan ya di 7.200 dan dia nge-swing atas 7.300, peluang BDMN harusnya minggu ini ya atau minggu depan tuh 3.000 sampai. Cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang? Harga sekarang tengah-tengah. Kalau Bapak Ibu berminat ya silahkan. Potensi upsetnya ya dapatlah 3%. Tapi disclaimer ya, risknya sama aja nih. Tuh 1/1 kalau berminat untuk BDMN. Seperti itu. BDMN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Arto yang ditutup di harga 3.250 menguat 2,52%. Langsung saja ke teknikalnya. Arto cukup bagus ya. Volume memang nggak terlalu kuat tapi dia membentuk higher high. Jadi ini udah gagal ya. Nih contohnya saham yang ada indikasi double cup and handle, kalau dia bertahan ya itu Bapak Ibu bisa spekulasi buy. Risknya kecil. Kalau dia sideways seperti ini sebenarnya risknya kecil. Yang penting siap stop loss saja. Nggak perlu jauh-jauh nih. Gagal bertahan di atas 2.900 jual dulu. Ya, sekarang sudah lumayan profitnya. Jadi untuk Arto kondisi sekarang ada potensi menguji area 3.500-an. Ya, ada peluang menurut saya Arto. Kalau ISG-nya juga masih arah atas. Kecuali ISG besok tiba-tiba koreksi ya. Jebol lagi 7.200 dalam koreksinya itu rawan.
ke-trigger juga. Saham-saham seperti ini pasti ke-trigger, pasti koreksi juga. Tapi kalau ISG-nya aman di atas 7.200, peluang Arto 3.500. Ada potensi upside 7-8%. Seperti itu untuk Arto. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BTPS yang ditutup di harga 1.645, menguat 2,17%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BTPS kondisi seperti ini juga bagus, ya. Cuman perlu sabar Bapak Ibu kalau mau beli BTPS nih. BTPS arahnya 1.700. Kalau Bapak Ibu mau jangka menengah juga sebenarnya nih oke. Yang penting sabar. Mungkin kalaupun koreksi ya harusnya sih nggak jebol ya 1.550-nya. Cuman ini hati-hatinya ini nih. Dia sudah membentuk lower high. Ini sebelumnya sini. Ini ada pola cup handle terbalik. Bahaya juga kalau sebenarnya jebol. Tapi kalau Bapak Ibu membentuk midterm, bagaimana average down-nya ya bisa. Tonton video komunitas Burnet Trader. Menurut saya harga sekarang cukup murah lah. BTPS udah turun dalam ya. Ada potensi lah dia nanti uptrend. Udah berapa bulan dia nih turun. Dari Oktober tuh hampir setahun lebih kan. Bahkan dari peaknya nih kapan? 2020 tuh. Udah 4 tahun kan. Nah harusnya sih ada lah peluang dia nanti naik. Karena ya secara value mungkin udah murah nih BTPS. Jadi seperti itu aja untuk BTPS. Untuk tren jangka pendeknya ya 1.700 itu arahnya dulu. Seperti untuk BTPS. Langsung saja ke selanjutnya. Ada NISP yang ditutup di harga 1.230 menguat 0,81%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk NISP juga masih aman. Di atas 1.200 masih aman. Kalau Bapak Ibu punya dari bawah ya bisa TP dulu. Kalau punya dari 1.150, 1.160. Kalau dia jebol 1.200-nya TP dulu aja. Ya untuk tren jangka pendek. Kalau Bapak Ibu yang punya harga atas ya kalau mau approach down silahkan. Kalau mau pakai stop loss ya stop loss di bawah 1.200. Kalau dia gagal bertahan di atas 1.200, gagal. Swingnya jauh tuh 1.080. 200 arahnya. Kalau ini dia bisa jalan 1 minggu ke depan ya. Sampai minggu depan tuh paling nggak 1.300 tujuannya. Ya, yang penting bertahan dulu. Ini kan dia nge-base, tapi lihat dia nge-base tuh ekornya panjang terus dari atas. Berarti seller cukup kuat di atas menahan harga. Nah, kalau sampai jebol 1.200-nya itu rawan menurut saya ke bawah lagi. Seperti untuk NISP, langsung saja ke saham terakhir. Ada BNGA yang ditutup di harga 1.725 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BNGA kondisi sekarang belum menarik ya. Naik-naik tipis takutnya ya. Kondisi seperti ini nih tiba-tiba aja dibuang. Tapi melihat historinya nih bisa naik ya. Cuman ini nih beda nih. Ini kan ada merah hijau. Dia sideways. Ini naik terus nih. Naik terus dari 20 Desember. Tuh naik terus, takutnya sih tiba-tiba dibuang. Kalau dilihat volume meningkat, tapi kan menungkapnya bisa jadi seller muncul dari atas karena ekor juga panjang dari atas. Kalau menurut saya agak rawan, nggak ideal kalau mau beli. Tapi kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 1190 atau tapi kalau Bapak Ibu mau stop loss di bawah 1690 bisa aja ya. Karena kalau dia false break atau koreksi 1-2 hari ke depan turun dalam turunnya tuh bisa ke 1.580-an. Ya 200-nya nih tujuannya. Jadi kurang oke harga sekarang untuk BNGA. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Burnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Burnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Burnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.